Sebuah misteri menggelayut di udara MotoGP saat Ducati belum juga mengumumkan siapa yang akan menjadi rekan setim Francisco Bagnaia untuk musim 2025. Penggemar MotoGP telah diberi harapan palsu ketika kabar akan pengumuman tersebut berembus di seri ke-7 MotoGP 2024, yang digelar di sirkuit Mugello, Italia. Namun, tampaknya keputusan itu masih terkatung-katung dalam kemisteriusannya. Ducati, pabrikan legendaris dari Italia, tampaknya masih tengah merangkai keputusan penting ini dengan hati-hati. CEO Ducati menegaskan bahwa mereka akan segera mengambil keputusan, namun, dunia kontrak dalam MotoGP tidak pernah sederhana. Negosiasi dan pembahasan kontrak bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Diperlukan waktu untuk menerapkan ide, menyatukannya dalam kesepakatan, dan akhirnya, mengkomunikasikannya kepada publik dengan jelas. Saat ini, kursi tim pabrikan Ducati sudah diisi oleh Francisco Bagnaia, pebalap yang telah menunjukkan potensinya di lintasan. Namun, satu kursi lagi masih tersedia, menjadi rebutan para pebalap MotoGP lainnya yang juga ingin bersinar di atas motor merah Ducati. Ada 3 nama besar yang menjadi sorotan sebagai kandidat kuat untuk menjadi rekan setim Bagnaia. Pertama adalah Enea Bastianini, pebalap yang saat ini berseragam Ducati bersama Bagnaia. Kemudian ada Jorge Martin dari Pramac Racing, pemuncak klasemen sementara MotoGP 2024 yang sedang menunjukkan performa gemilang. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah Marc Marquez, bintang dari Gresini Racing yang telah membuktikan kehebatannya di lintasan. CEO Ducati memberikan pujian kepada ketiga kandidat tersebut, mengakui bakat dan potensi yang mereka miliki. Namun, dalam pengambilan keputusan ini, Ducati masih memprioritaskan untuk mendapatkan pebalap yang tepat, yang tidak hanya memiliki keterampilan di lintasan, tetapi juga cocok dengan visi dan misi tim. MotoGP Italia akhir pekan ini akan menjadi panggung putaran ke-7 musim 2024. Setelah itu, ada jeda 3 minggu menuju Asen. Keputusan monumental Ducati ini tentu saja sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian kapan Ducati akan mengumumkan siapa yang akan menjadi rekan setim Pecco. Mari kita bersama-sama menunggu dengan sabar untuk melihat siapa yang akan menjadi bagian dari tim Ducati yang bergengsi ini. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, tampak sudah mengubah tujuannya untuk musim 2025 ini. Sebelumnya, The Baby Alien mengaku pindah ke Ducati hanya untuk kembali menikmati balapan dan melihat sejauh apa potensinya saat ini. Kemudian, setelah merasa cocok dengan settingan motor Desmosedici GP23, Marc mengincar posisi 5 besar di setiap balapan. Kenyataannya, Marc bisa mendapatkan lebih dari itu, dia bahkan bisa bertarung untuk memperebutkan podium. Tak sampai di situ, Marc yang sukses tampil memukau dengan start di luar 10 besar dan finish di 3 besar, sepertinya kini kembali mengubah target untuk musim 2025 ini. Beberapa waktu lalu, dalam sebuah wawancara Marc memang sedang mengincar podium pertama, mengingat selama 3 seri ini dia baru bisa finish maksimal di P2. Namun melansir dari laman Crash, pembalap bernomor 93 ini ternyata sudah mulai memikirkan untuk ikut ke dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Bicara soal motor yang digunakannya sekarang, Desmosedici GP23 memang merupakan salah satu yang paling kompetitif. Berbeda dengan situasi di Honda dulu, saat ini Marc mengaku keadaannya sudah memungkinkan untuk bertempur demi memperebutkan gelar juara dunia. Ini adalah motor paling kompetitif, saya sudah bisa bertarung memperebutkan gelar sekarang, tapi sepertinya tidak perlu buru-buru, ujar Marc. Bukan Marc Marquez namanya jika tidak ambisius, performanya bersama Ducati telah membuktikan bahwa Marc masih belum habis dan masih sangat kompetitif. Terlepas dari itu semua, Marc mengaku masih memiliki satu lagi PR besar yang harus dikerjakannya, yakni konsistensi. Saat ini, kecepatannya sudah hampir menyamai Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Jika kehilangan konsistensi, maka kesempatan untuk bisa melampaui mereka akan sirna.
Yang jelas saya merasa cepat dan kompetitif sekarang. Di Le Mans saya sangat dekat dengan mereka Pecco dan Martin, tapi saya harus bekerja untuk menemukan konsistensi ini, ungkap Marc. Konsistensi juga penting di sesi kualifikasi. Marc mengaku tidak boleh sampai gagal melewatkan Q2 karena sesi ini adalah kunci dari sprint dan main race. Dia tidak bisa menjamin selamanya bisa finish di 3 besar meskipun start dari grid belasan. Di MotoGP Anda tidak boleh keluar dari Q2, ini berisiko merusak balapan akhir pekan, ujarnya. Kesimpulannya, meskipun berjuang untuk gelar juara dunia sudah sangat memungkinkan, tapi sebelum itu masih ada banyak hal yang perlu disiapkan oleh Marc. Marco Bezzecchi belum juga maksimal di MotoGP 2024. Italiano itu mengusung misi bangkit di MotoGP Italia akhir pekan ini. Dalam 6 balapan yang sudah dijalani, Bezzecchi baru meraih 1 podium. Dia mendapatkannya di MotoGP Spanyol. Di MotoGP Prancis, Bezzecchi gagal finish. Sementara di MotoGP Catalunya akhir pekan lalu, dia cuma bisa finish ke-10 saat main race. MotoGP Italia akan digelar pada akhir pekan ini. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing itu ingin bisa meraih hasil lebih baik saat balapan di Mugello. Pada musim lalu, meraih podium kedua saat sprint race dan finish ke-8 saat main race. Saya berharap karena saya membutuhkan nuansa positif. Saya tak tahu harus berekspektasi apa, tapi semoga bisa lebih baik. Mugello adalah trek yang sangat saya sukai, jadi semoga saya bisa membuat langkah maju di sana, kata Bezzecchi di Crash. Balapan di kandang, Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio diharapkan mendapat hasil yang maksimal. Hal itu diungkap penyokong tim Italia itu, Wery Prayogi, dari PT Pertamina Lubrican. Balapan di sirkuit Mugello ini adalah balapan di kandang Pertamina Enduro VR46 Racing Team, sehingga Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio punya strategi tersendiri agar bisa tampil kompetitif. Tapi kalau kita melihat pencapaian mereka di beberapa seri terakhir di paruh pertama musim 2024 ini, baik Marco maupun Fabio bisa beradaptasi cepat dengan Ducati Desmosedici GP23, kata Wery. Ini jadi kunci penting, terutama masalah pengereman, saat berada di tikungan bahkan saat akselerasi. Mewakili PT Pertamina Lubricants sebagai pendukung utama tim ini dan fans Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Indonesia, kami berharap Marco dan Fabio bisa mendapatkan hasil terbaik di laga kandang mereka dan membawa panji-panji produk asli Indonesia di kejuaraan dunia ini, kata dia menambahkan. Bezzecchi juga mempelajari data dari rider lain agar bisa bangkit. Salah satu yang dipelajari dari rekan setimnya, Fabio Di Giannantonio. Dalam beberapa race terakhir, Di Gia mampu meraih hasil lebih bagus dari Bezzecchi. Di Gia finish ke-6 di MotoGP Prancis dan ke-5 di MotoGP Catalunya. Saya melihat data semua pebalap dan Di Gia sangat bagus saat melepas rem yang menjadi bagian saya paling kesulitan, kata Bezzecchi. Malangnya, saya sudah banyak mencoba untuk melepas rem seperti yang dia lakukan juga seperti Marc dan 23 rider lainnya, kata dia menambahkan.